pembelajaran kita mulai biar anak-anak semangat, ya. Coba kita baca yel-yel dulu. Yuk silakan. Sehat dimulai dari saya. Sarapan pagi sebelum jam 9. Tepuk 1 sehat, tepuk 2 belajar, tepuk 3 bersama. Sehat kuat luar biasa. Anak-anak, baiklah, Bu Suci akan memberi pertanyaan pemantik pada kalian dua saja. Oke? Yang pertama, coba. Nah, yang bisa ngaco deh, nanti. Apa artinya toleransi? Ayo siapa bisa? Nah, coba Mbak Esa. Toleransi artinya menghormati atau menghargai agama orang lain. Betul sekali, ya. Ya, artinya menghormati atau menghargai terhadap agama orang lain. Tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh mengejek, ya. Harus saling menghormati atau menghargai. Ya, anak-anak, betul. Untuk pertanyaan kedua, ya, pemateri kedua. Coba, kalau anak-anak tidak bisa ya tidak apa-apa. Kalau bisa ya dijawab, ya. Yaitu pertanyaannya, kenapa harus ada perbedaan dan kita harus, contohnya apa? Kenapa harus ada perbedaan? Yuk, siapa bisa? Ada yang bisa? Oke, ya. Di antara kita ada perbedaan, deh. Ada perbedaan agama. Ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik dan sebagainya. Kemudian di antara kita juga harus ada perbedaan. Contohnya apa? Ada dari itu tadi suku Jawa, ada dari suku Madura, ada Sunda dan lain-lain. Dengan perbedaan itu, ya, Allah berfirman kita dijadikan bersuku-suku atau berbangsa-bangsa supaya saling mengenal. Jadi harus ada perbedaan supaya kita saling mengenal. Oke. Oke anak-anak, sekarang ini mari kita belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Anak-anak, menghargai ini adalah sama dengan toleransi. Contohnya kalau kita teman kita ada yang berbeda agama, itu kita harus menghargai, harus toleransi, harus menghormati, ya. Tidak boleh diejek, tidak boleh dihina, tidak boleh dikucilkan, ya. Contohnya bila ada tetangga yang beragama lain. Kemudian kalau kamu punya teman, misalnya temanmu dari Irian Barat, kan kulitnya hitam, terus rambutnya biasanya keriting. Terus bagaimana sikapmu? Kamu temanin enggak? Atau kamu ejek? Atau kamu kucilkan, tidak temani begitu? Tidak boleh anak-anak ya, harus ditemani. Namanya itu menghargai. Kalau kalian saling menghargai sama teman, entah itu berbeda agama, entah itu dari suku yang lain, itu terasa indah, ya. Hidup rukun terasa damai, anak-anak. Negara kita adalah negara Indonesia. Negara Indonesia itu adalah negara yang majemuk. Apa artinya majemuk? Yaitu keanekaragaman, ya. Berbeda-beda. Tetapi kita harus rukun, harus bersatu. Tidak boleh menghina, mengejek, itu tidak boleh. Harus saling menghormati, harus saling menghargai. Anak-anak, hari ini siapa yang mau bertanya? Coba. Siapa? Coba Mbak Valen, apa pertanyaannya? Oke, mengapa kita harus menghargai orang? Anak-anak,
berbeda. Itu kita harus saling menghormati, ya. Kan banyak keragaman, banyak beragam-ragam. Jadi kita harus menghormati, harus saling toleransi. Ya. Coba. Jadi alasannya apa? Kalau tidak alasannya apa? Karena kita harus saling menghargai. Mempresentasikan apa yang telah didiskusikan tadi. Coba kelompok 2 bagaimana pendapatmu, dibaca bagi saya. Menurut hasil diskusi kelompok 2, mengucapkan selamat kepada manusia boleh saja, karena kita harus saling menghargai sesama manusia. Ini menurut kelompok 2 boleh anak-anak mengucapkan selamat pada non-muslim. Kemudian coba kalau sekarang kelompok 1 gimana? Menurut kelompok 1, mengucapkan selamat kepada non-muslim boleh. Alasannya karena meskipun kita Islam, kita harus menghargai agama orang lain. Oke, ini kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 3 bagaimana? Menurut hasil diskusi kelompok 3, mengucapkan selamat kepada non-muslim boleh, karena kita harus saling menghormati dan menghargai sesama orang lain. Oke, anak-anak sudah mengucapkan masalah, nggih? Ada yang boleh semua berarti ya ini kelompok 1, 2, 3 boleh semua. Oke, sudah. Silahkan duduk kembali kelompok 2 ke depannya. Biar kalian tidak jenuh dengan drama, oke, supaya lebih semangat lagi. Coba sekarang kita melihat video, ya. Nanti diskusi akan melihat videonya. Kamu lihat video itu, diamati dulu ya. Nanti setelah itu kamu diskusi, oke? Ya, baik. Ku punya satu mimpi, ku tanamkan di hati, yang satu hari nanti kan bisa terbukti. Ku gantungkan cita-citaku setinggi angkasa, di bawah bintang bercahaya. Belajar dengan biar jadi bintang kelas. Mimpiku sampai
adalah menghargai. Artinya yaitu saling menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Ini Allah berfirman ini dalam Al-Quran, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Setiap warga negara wajib menghargai keragaman dan perbedaan yang ada. Sikap saling menghargai dan menghormati akan menciptakan kedamaian, persatuan, dan keutuhan bangsa. Ini gambarnya. Menghargai keyakinan orang lain. Menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari, tetapi dalam batas yang ditetapkan oleh syariat Islam. Menghargai pendapat orang lain. Jika ada perbedaan harus diselesaikan dengan adil dan bijaksana. Kita harus menghindari perilaku ingin menang sendiri atau menganggap pendapat sendiri yang paling benar. Jika ada permasalahan diselesaikan dengan musyawarah. Ini kabarnya orang sedang bermusyawarah, ya. Nah, berarti kan anak-anak, nih contoh sikap menghargai pendapat ini, yaitu tidak menghina atau mengejek pendapat orang lain. Gunakan ya. Kemudian diam saat orang lain berbicara dan dengarkan dengan baik. Kemudian hindari menyalahkan pendapat orang lain dan menganggap pendapat diri sendiri paling benar. Kemudian jika pendapat temanmu lebih baik maka dihormati. Yang terakhir, hasil musyawarah harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan. Ini menerima perbedaan, ya. Memiliki sikap toleransi atau menghargai dan menerima perbedaan. Mempertahankan budaya Indonesia nolong-menolong, gotong royong, dan sopan santun. Oke, terima kasih. Selamat belajar ya. Menghormati atau menghargai terhadap keyakinan orang lain atau orang yang berbeda agama, atau juga boleh disebut dengan toleransi. Dan di Indonesia adalah negara yang majmuk, yaitu negara yang berkeanekaragaman. Jadi banyak perbedaan ya. Misalnya ada suku Jawa, suku Madura, Sunda, dan lain-lain. Kemudian juga ada agamanya juga berbeda-beda. Contohnya ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, Kristen, dan sebagainya. Kita harus bertoleransi, ya, menghargai, menghormati terhadap mereka. Baiklah anak-anak, pembelajaran kali ini tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman cukup di sini saja ya. Tadi anak-anak sudah paham ya? Sudah jelas ya? Nanti akan kita teruskan di minggu yang akan datang. Oke? Anak-anak boleh memasukkan bukunya ke dalam kelas. Kita lanjut minggu depan. Silakan anak-anak bukunya dimasukkan dulu.
dimulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Anak-anak juga sudah mulai aktif dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Gitu. Terima kasih. Saran saya kepada Bu Suci, dalam pembelajarannya lebih ditingkatkan lagi untuk penjelasannya agar anak-anak kedepannya lebih paham tentang materi yang diberikan. Gitu. Terima kasih.